Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mereview buku Prancis Fukuyama di chapter 10 yang temanya Principles for a Liberal Society. Kelompok kami ada saya sendiri, Nova Muhammad Syafiq, lalu ada Jonathan Sebastian, ada Laura Razan, ada Alda Mile, dan ada Angelica Juliet. Prinsip masyarakat liberal. Buku ini menjelaskan tentang landasan teori dari liberalisme klasik, juga terdapat beberapa alasan yang menjadi pertentangan sehingga menyebabkan ketidakpuasan dari masing-masing pendapat, menghasilkan daftar yang mengurangi kebencian serta kebencian dan ketidaknyamanan masa kini. Terdapat beberapa topik yaitu pengangguran, kebijakan kesehatan dan perpajakan, hingga kepolisian, imigrasi, dan regulasi internet. Terdapat beberapa prinsip yang berlaku seperti di Amerika Serikat, di mana AS telah menjadi kekuatan liberal terkemuka di dunia. Serta di tahun-tahun sebelumnya sudah menjadi Mercusuar, kebebasan artinya menjadi pusat dari kebebasan berdemokrasi atau berpendapat bagi seluruh dunia. Terdapat argumen bahwa lembaga di Amerika Serikat telah membusuk dari waktu ke waktu, karena menjadi sulit untuk reformasi karena menderita ditangkap oleh kaum elit. Label faktokrasi adalah kondisi ketika struktur konstitusional yang kompleks dari checks and balance digabungkan dengan polarisasi politik yang berkembang. Lembaga-lembaganya menjadi macet dan gagal saat mengesahkan anggaran dan menghadapi banyak tugas pemerintahan. AS harus segera memperbaiki masalah strukturalnya. AS tidak akan mampu bersaing secara efektif karena terdapat banyaknya masalah di AS yang mempengaruhi demokrasi liberal lainnya. Agar Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan dan juga mempertahankan prinsip liberal yang lebih luas, liberalisme klasik dapat diartikan sebagai sarana yang mengatur keberagaman seperti nasionalis maupun populasi progresif terdepan masalah pada saat menerima keanekaragaman yang ada dalam kehidupan masyarakat. Inti keras dari hak nasionalis populis adalah apa yang harus diberi label etno-nasionalis dan sangat terwakili di antara para perusuh dan penyerbu US Capitol pada 6 Januari 2021. Keragaman yang mereka takuti terkait dengan kategori seperti ras, suku, gender, agama, dan orientasi seksual. Konservatif mempunyai satu dari dua pilihan untuk menghadapi perubahan demografis. Di satu sisi, mereka bergerak ke arah yang sangat otoriter dan hanya bisa merebut kekuasaan dengan meniadakan pemilu yang demokratis atau dengan memanipulasi hasil pemilu secara signifikan. Konservatif Jerman pertama kali mencoba untuk mengontrol hak pilih dan membatasi kekuasaan legislatif setelah Bismarck menyatukan negara pada tahun 1871. Di Argentina sendiri, kaum konservatif mendukung kudeta militer pada tahun 1930. Ini adalah yang pertama dari beberapa kudeta yang terjadi selama dua generasi berikutnya. Sebaliknya, konservatif Inggris menanggapi secara berbeda dalam mencoba merangkul dan mengendalikan perubahan sosial. Pada tahun 1867, Perdana Menteri Konservatif Benjamin Disraeli mempromosikan Undang-Undang Reformasi kedua yang sangat memperluas haknya untuk memilih. Pemilih yang baru terpilih menemukan banyak alasan lain untuk mendukung politisi konservatif, seperti menekankan pada patriotisme dan dukungan untuk kekaisaran. Kaum konservatiflah yang mengintegrasikan demokrasi Inggris dan merangkul keragaman kelas sosial yang tumbuh dan perubahan sosial yang menjadi dasar mereka. Kaum konservatif Amerika modern menanggapi pilihan serupa hari ini. Militan konservatif meyakinkan diri mereka sendiri bahwa kekerasan mungkin satu-satunya cara untuk melindungi mereka sendiri dari kiri. Sangat tidak mungkin kelompok ini dapat melibatkan AS dalam perebutan kekuasaan anti demokrasi. Namun, mengingat luasnya kepemilikan senjata dalam demokrasi ini, mudah untuk memprediksi bahwa kekerasan total akan menjadi masalah yang berkelanjutan. Ancaman yang jauh lebih besar adalah upaya terbuka oleh konservatif untuk membatasi hak suara dan pemilu yang curang. Ini dimulai jauh sebelum pemilihan November 2020, tetapi menarik perhatian partai karena tuduhan palsu bahwa Donald Trump adalah korban dari pemungutan suara yang curang skala besar. Seperti yang diakui Trump sendiri,
jika semua orang Amerika yang memenuhi syarat memilih. Kaum konservatif harus menerima perubahan ras dan etnis campuran negara. Fakta bahwa perempuan harus menempati posisi yang beragam baik secara profesional dan pribadi, dan fakta bahwa peran gender telah berubah secara signifikan. Kedua belah pihak diam-diam ingin sebagian besar warganya setuju dengan mereka secara implisit dan hanya dicegah untuk mengungkapkan kesepakatan ini dengan manipulasi media dan kesadaran palsu yang disebarkan oleh berbagai elit. Ini adalah trik berbahaya yang memungkinkan para partisan yang hanya mengharapkan hilangnya keragaman sejati. Liberalisme klasik dibutuhkan lebih dari sebelumnya karena Amerika Serikat lebih beragam dari sebelumnya, seperti demokrasi liberal dan lainnya. Ada beberapa prinsip liberal umum yang dapat membantu menangani berbagai bentuk yang berbeda ini. Pertama, kaum liberal klasik harus menyadari perlunya pemerintah dan mengalami era neoliberalisme, di mana negara dipandang sebagai musuh yang tak terelakkan bagi pertumbuhan ekonomi dan kebebasan pribadi. Di sisi lain, demokrasi liberal modern harus meningkatkan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah agar dapat berfungsi dengan baik. Ini bukan kepercayaan buta, tapi kepercayaan yang muncul dari pengakuan bahwa pemerintah melayani tujuan publik yang penting. Masalah yang akan segera terjadi bagi mereka negara liberal tidak ada hubungannya dengan ukuran dan cakupan pemerintah yang berjuang untuk diciptakan oleh sayap kiri dan kanan selama beberapa dekade. Masalahnya terletak pada kualitas pemerintah negara-negara modern perlu menangani berbagai masalah kebijakan yang kompleks, mulai dari kebijakan makroekonomi hingga kesehatan, regulasi spektrum elektromagnetik, dan perkiraan cuaca, serta merupakan profesi yang sangat teralih untuk menyelesaikan pekerjaan. Anda perlu mengakses. Negara-negara liberal telah sangat berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang, tetapi pertumbuhan PDB total tidak dapat dilihat sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Mendistribusikan pertumbuhan ini dan menjaga kesetaraan tingkat pendapatan dan kekayaan adalah penting untuk alasan ekonomi dan politik. Jika ketimpangan menjadi terlalu ekstrim, permintaan akan stagnan dan respon kebijakan terhadap sistem akan meningkat. Prinsip lain dari liberalisme adalah menganggap serius federalisme atau subsidiaritas dalam jargon Eropa, dan mengalihkan kekuasaan kepada pemerintah tingkat terendah yang sesuai. Banyak kebijakan federal yang ambisius telah diluncurkan di bidang-bidang seperti kesehatan dan lingkungan, berharap untuk implementasi yang konsisten di tingkat negara bagian. Menganggap federalisme secara serius berarti mendelegasikan masalah yang lebih luas kepada pemerintah tingkat yang lebih rendah, sehingga tingkat tersebut dapat mencerminkan keputusan warga negara. Meskipun mungkin diinginkan untuk menerapkan standar umum di bidang kebijakan seperti kesehatan dan lingkungan, otonomi demokratis harus diutamakan daripada implementasi terpadu. Jika perlu, negara bagian, kabupaten, dan pemerintah daerah umumnya perlu menangani masalah langsung seperti pengumpulan sampah dan kepolisian, dan karena itu cenderung lebih praktis dalam pendekatan mereka. Ada keputusan-keputusan tingkat negara bagian tertentu yang menantang hak dasar konstitusional dan merusak esensi demokrasi liberal itu sendiri. Hak negara adalah bendera yang digunakan untuk membela perbudakan dan kemudian Jim Crow, peran penting bagi pemerintah federal untuk memaksa negara untuk merangkul kesetaraan hukum orang Amerika. Hak untuk memiliki tidak diragukan lagi, dijamin dalam Amandemen ke-15 Konstitusi. Hak suara adalah hak dasar yang perlu dipertahankan oleh kekuasaan pemerintah nasional. Prinsip liberal umum ketiga yang harus diikuti oleh kebutuhan untuk memahami dan melindungi kebebasan berbicara dengan benar. Kebebasan berpendapat masih mendapat ancaman dari pemerintah yang masih menjadi fokus perhatian. Namun, itu juga dapat terancam oleh kewarganegaraan pribadi dalam bentuk organisasi media dan platform internet yang secara
artifisial memperkuat suara-suara tertentu lebih dari yang lain. Masyarakat liberal harus menghormati area privasi yang mengelilingi setiap individu. Privasi adalah kondisi yang diperlukan untuk memfasilitasi penilaian dan kompromi yang demokratis, dan diperlukan ketika individu diharapkan untuk mengungkapkan pendapat mereka secara jujur. Ini juga akibat dari prinsip toleransi liberal. Masyarakat liberal akan bertentangan dengan tujuan akhir. Mereka tidak dapat berfungsi kecuali mereka menyetujui fakta-fakta dasar dan mengubah keterpurukan mereka menjadi relativisme epistemologis. Ada teknik yang mapan untuk menemukan informasi faktual, litigasi, jurnalisme profesional, dan teknik yang telah digunakan dalam komunitas ilmiah selama bertahun-tahun. Norma yang berbeda diperlukan untuk mendorong kesopanan dan wacana rasional dalam mendukung pertimbangan demokratis dalam masyarakat liberal. Norma berbicara di depan umum sekarang akan diterapkan secara universal. Identitas pembicara seharusnya tidak menentukan apa yang dikatakan oleh pembicara. Prinsip liberal keempat menyangkut superioritas yang berkelanjutan dari hak-hak individu atas hak-hak kelompok budaya. Ini adalah fenomena individualisme yang ditentukan secara historis, konsisten dengan pengamatan yang dilakukan sebelumnya dalam buku ini tentang sejauh mana ia sering bertentangan dengan kecenderungan alami manusia dan kemampuan perilaku sosial. Tetapi ada beberapa alasan mengapa lembaga kita perlu fokus pada hak individu daripada kelompok. Manusia tidak pernah sepenuhnya ditentukan oleh keanggotaan kelompok dan terus menjalankan agensi individu. Mungkin penting untuk memahami bagaimana mereka dibentuk oleh identitas kelompok. Tetapi rasa hormat sosial juga harus mempertimbangkan pilihan individu yang mereka buat. Kesadaran kelompok mengancam untuk memperkuat mereka daripada memulihkan perbedaan kelompok. Ketidaksetaraan hasil kelompok adalah produk sosial ekonomi yang saling berinteraksi. Banyak diantaranya berada di luar kemampuan kita. Kebijakan untuk memperbaiki. Kebijakan sosial harus bertujuan untuk menyamakan hasil di seluruh masyarakat, tetapi fokus pada kategori cair seperti kelas daripada kategori tetap seperti ras dan etnis. Liberal terakhir persepsi bahwa otonomi manusia tidak dibatasi. Masyarakat liberal menganggap kesetaraan martabat manusia, yaitu martabat yang berakar pada kemampuan pengambilan keputusan individu. Mereka berjanji untuk melindungi otonomi ini sebagai hak fundamental. Tetapi nilai liberal yang fundamental bukan hanya kebaikan manusia yang secara otomatis mengalahkan segi lain tentang kehidupan yang baik seperti yang tadi. Karena otonomi telah berkembang dari waktu ke waktu dari kebebasan untuk mengikuti aturan dalam kerangka. Sebuah masyarakat liberal yang sukses memiliki budaya dan pemahamannya sendiri tentang kehidupan yang baik, tetapi visinya mungkin jarang, alih-alih menyediakan masyarakat yang berkomitmen pada satu doktrin agama. Anda tidak bisa netral tentang nilai-nilai yang Anda butuhkan untuk mengklaim diri Anda sebagai masyarakat liberal. Untuk bersatu, mereka harus mengedepankan semangat kebersamaan, toleransi, dan partisipasi aktif dalam urusan publik. Jika mereka ingin sukses secara komersial, mereka harus menghargai inovasi, kewirausahaan, dan pengambilan risiko. Sebuah masyarakat individu yang melihat ke dalam yang hanya tertarik untuk memaksimalkan konsumsi pribadi tidak sama sekali. Tetapi orang Yunani mungkin telah melakukan sesuatu baik dalam kehidupan pribadi maupun politik. Moderasi pada umumnya bukanlah prinsip politik yang buruk, terutama untuk tataan liberal yang dirancang untuk melunakkan gairah politik sejak awal. Jika kebebasan finansial untuk membeli, menjual, dan berinvestasi baik, bukan berarti lebih baik menghapus semua pembatasan kegiatan ekonomi. Jika otonomi individu mereka sumber pemenuhan individu, bukan berarti
kebebasan tanpa batas, dan campur tangan terus-menerus membuat seseorang lebih memenuhi. Terkadang pencapaian datang dari menerima batasan. Oleh karena itu, memulihkan rasa moderasi, baik secara individu maupun kolektif, adalah kunci untuk merevitalisasi dan bahkan mempertahankan liberalisme. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.